Selamat datang di konten kita, konten berbagi tentang apapun itu yang masih berkaitan dengan kehidupan. Kawanku semua, di dalam kehidupan ini kadang kita menemui sesuatu hal yang mana itu akan membuat hati kita begitu sedih. Karena hal itu begitu berat, mungkin terasa begitu berat, atau hal itu melukai hati, sesuatu hal yang melukai sehingga itu menjadi beban dan terasa berat. Kawan-kawan, di dalam kondisi seperti itu kadang kita harus seakan-akan kita itu mengikuti gitu kawan, kita ikut aja sesuai kondisi gitu. Maksudnya kita ikut sesuai kondisi itu begini kawan, kadang kita itu inginnya saat sedih tentu saja kita akan selalu mengucapkan kalimat-kalimat zikir, mengucapkan doa-doa dan segala macam ya. Namun zikir itu memang bisa diucapkan secara lisan, kemudian difikirkan dengan akal pikiran kita, juga bisa dirasakan dengan hati dan perasaan kita, dan juga bisa itu hanya sekedar di dalam hati, atau bisa bareng, kesemuanya itu bisa bersamaan gitu ya. Nah, ada kalanya kita itu ingin mengucapkan tetapi berat karena tidak bisa terucap, namun pikiran hati kita nyambung atau terpaut. Ini juga masih bisa disebut dengan zikir, karena zikir itu maknanya adalah mengingat, dan selama masih tersambung walaupun mulut atau lisan tidak bisa mengucap, itu masih insya Allah masih disebut zikir. Kadang dengan sekedar mengucapkan, meskipun itu ada terfikir juga ya, terfikirkan di dalam hati, di dalam pikiran gitu, namun secara lisan kadang gak bisa mengucapkan, gak bisa keluar gitu ya, entah rasanya itu entah berat atau bagaimana, intinya tidak bisa dikeluarkan dengan lisan. Namun selama kita masih nyambung itu tadi, itu alhamdulillah masih harus kita syukuri, karena masih ada hubungan, artinya kalau masih nyambung. Dan kalau bisa berbarengan, daripada itu masih menurutku ini masih jauh lebih baik ya, daripada kita menggunakan lisan tetapi pikiran, hati dan rasa kita nggak nyambung. Itu masih bagus, masih lebih baik yang meskipun tak terucap tetapi selalu nyambung. Lebih bagus lagi lengkap, ya terucap, ya di dalam hati, ya di dalam pikiran, ya di dalam perasaan, selalu nyambung. Itu lebih sempurna lagi. Namun ada yang hanya bisa terucap tapi tidak bisa di dalam hati dan pikiran atau perasaan, tidak bisa merasakan, bahkan juga tidak bisa nyambung. Itu mungkin yang disebut dengan zikir yang ghaflah ya. Ghaflah itu yang lupa. Mulut kita mengucap tapi kita hakikatnya lupa pada apa yang kita ucapkan. Hanya kita mengucapkan saja tanpa kita bisa merasakan, tanpa kita bisa menyaksikan atau nyambung gitu ya. Itu masih bagus selama kita masih bisa nyambung. Tetapi meskipun ghaflah pun itu juga masih alhamdulillah, karena bagaimanapun
anggota tubuh kita termasuk lisan kita itu masih bisa menyebut, itu juga hal yang masih bisa disyukuri daripada kita mengucapkan kalimat yang buruk. Selama kita masih bisa mengucapkan kalimat yang baik meskipun banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali atau daripada mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk. Namun untuk bisa berzikir seperti itu tentu kita harus banyak latihan ya kawan. Latihan mungkin awal-awal ya itu secara lisan, itu latihan awal adalah pengucapan secara terus menerus atau diwiridkan gitu secara lisan. Nanti mungkin setelah menjadi lama-kelamaan, setelah terbiasa, terproses gitu ya, menjadi kebiasaan di lisan, semoga itu bisa lama-lama merasuk ke dalam hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita, sehingga itu akhirnya bisa jalan gitu ya, bisa jalan bersamaan, tidak hanya dalam ucapan tapi benar-benar bisa dirasakan. Nah kawan, zikir ini ada kalau di dalam suatu majelis atau misalnya kita diajari oleh seorang guru atau apa, itu biasanya kadang sebagai latihan itu kadang zikir itu ditentukan jumlahnya harus berapa puluh, berapa ratus, atau berapa ribu atau sekian gitu. Itu sebenarnya untuk melatih kita agar dengan banyaknya amalan yang kita ucapkan atau kita biasa wiridkan, dengan banyaknya itu sebenarnya diharapkan agar diri kita itu terbiasa mengucapkan hal itu, kemudian bisa merasuk atau meresap di dalam diri gitu. Kalau sekali dua kali mungkin masih kurang ya, kalau untuk tahap-tahap awal masih belajar gitu. Untuk bisa meresap itu kadang kan butuh waktu, dan untuk biar bisa lebih cepat itu makanya kadang diberi banyak gitu ya, amalan zikirnya itu diberi banyak agar apa? Agar waktu yang digunakan juga lebih banyak waktu untuk menyebut-nyebut, untuk mengucapkan hal yang baik. Akhirnya karena terbiasaan kemudian bisa terfokus, bisa konsentrasi, bisa fokus, dan akhirnya itu tujuannya bisa menjadi wirid yang bisa diucapkan secara lisan, dipikirkan dengan pikiran, dirasakan dengan rasa dan hati kita, dan nyambung, dan bisa menyambungkan diri dengan apa yang kita zikirkan, apa yang kita wiridkan. Kalau kita memwiridkan asma Allah ya, harapan kita bisa nyambung kepada Allah. Kalau kita memwiridkan umpamanya sholawat ya bisa nyambung dengan Rasulullah. Ya seperti itu umpamanya ya kawan. Mungkin ini hanya sedikit saja, sedikit berbagi. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya kawan. Karena harapan kita sharing, berbagi itu bisa membagi hal-hal yang mungkin itu bisa bermanfaat. Dan untuk diri saya sendiri itu tentu saja untuk lebih menguatkan diri saya sendiri juga gitu, agar misalnya saya mulai lupa mungkin ya, jadi itu bisa mengingatkan untuk diri saya sendiri juga, karena saya bukan mengajari tapi berbagi dari sesuatu yang saya ketahui, walaupun mungkin itu tidak banyak ya kawan, sedikit, karena ya keterbatasan saya sebagai seseorang hamba, jadi mungkin hanya sedikit, tapi mudah-mudahan walaupun hanya sedikit itu bisa bermanfaat.